Ribuan buruh yang menggelar demo peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day membawa beberapa tuntutan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani mengatakan ada sekitar 4 tuntutan yang dibawa massa buruh dalam aksi tersebut. Pertama, mencabut klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, menolak upah murah. Ketiga, menolak outsourcing. Dan keempat, meminta perlindungan buruh migran. Di samping itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut mereka juga menyoroti kontrak yang bisa dilakukan berulang-ulang. Bahkan dia juga mengatakan bahwa kontrak tersebut bisa dilakukan hingga 100 kali. Selanjutnya, pihaknya juga menolak pesangon yang murah. Ia membeberkan dalam aturan sebelumnya, seorang buruh bisa mendapatkan 2 kali pesangon ketika kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun saat ini hanya mendapatkan setengah kali. Dia mengatakan Partai Buruh juga menolak aturan yang memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK. Terakhir, pihaknya juga menolak aturan terkait tenaga kerja asing. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tenaga kerja asing boleh bekerja dulu sementara proses administrasi sambil berjalan. Dengan hal yang sama, ini sangat memalukan bagi Indonesia. Rakyat yang ada di Dewan terjamin pada perlindungan sosial. Tapi apa yang terjadi pada kita? Jangankan upah, perlindungan sosial. Tahun terakhir kita akan aksi di Istana Negara yang ada di Jakarta. Karena infonya tahun depan akan pindah ke IKN. Pekerja, selamat May Day 2024. Hidup buruh! Hidup perempuan! Jelas ada pekerja belum diakui pengakuannya bahwa dia adalah pekerja oleh rakyat Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.